Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo yo, selamat datang di Podcast OSIS SMA Negeri 25 Jakarta. Oke, kita ketemu lagi nih di Podcast OSIS. Nah, kalau di podcast sebelumnya kita udah bahas tentang siswa-siswi berprestasi nih, teman-teman. Nah, di podcast kali ini kira-kira kita bakal ngebahas tentang apa lagi ya? Yang pastinya hal-hal yang seru untuk kita kupas secara tuntas gitu. Nah, untuk topik kali ini nih, kira-kira apa yang bakal kita bahas gitu ya, yang seru dan pastinya menambah wawasan kita semua nih teman-teman. Oke, aku bakal kasih clue-nya nih. Clue-nya itu tentang uang, manusia, juga jualan. Nah, kira-kira apa tuh? Bisa ada yang tebak gak? Ayo, topik kali ini. Langsung aja, topik kita kali ini yaitu tentang siswa-siswi yang sudah berwirausaha di masa mudanya nih teman-teman. Jadi kita bakal belajar tentang wirausaha gitu. Oke, di sini kita punya dua narasumber dari kelas yang berbeda nih teman-teman yang pastinya. Dan kira-kira apa aja sih pengalaman mereka tentang wirausaha gitu. Kita bakal gali lagi di podcast kali ini. Oke, untuk narasumbernya silakan nyalakan kamera. Oke, ini dia nih narasumber kita teman-teman. Ada Adrian Zulkarnain dari kelas 11 IPS 1. Say hi dong. Hai. Oke, nah selanjutnya nih ada Kak Reva dari kelas 12 IPA 1. Say hi Kak. Hai. Oke, makasih ya. Kalian udah menyempatkan waktu kalian untuk jadi narasumber kita kali ini. Oke, sebelum kita mulai nih ya pertanyaannya dan kita mulai kayak kita mau bahas apa aja sih hari ini gitu ya. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih kabar dari Kak Reva. Kak Reva gimana nih? Hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Dimas gimana, sehat gak? Oke, aku sehat juga Kak, tenang aja. Nah, Kak Reva nih, kan Kak Reva lagi kelas 12 ya, pastinya lagi padat-padatnya nih jadwalnya gitu. Terima kasih banget buat Kak Reva udah nyempetin ngeluangin waktunya untuk ikutan di podcast kita kali ini. Terima kasih ya Kak. Oke, selanjutnya buat Adrian Zulkarnain. Halo Adrian. Halo Dimas, halo Kak Reva. Oke, gimana nih kabarnya saat pandemi ini? Pastinya baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik juga. Oke, good deh. Gimana nih Adrian kesibukannya? Ya selama pandemi ini paling kesibukannya belajar, terus juga bantu-bantu buka warung untuk ngelanjutin yang wirausaha itu. Oke, makasih Adrian. Oke, semoga warungnya bisa laku ya. Oke, Amin. terbaik deh Terima buat kasih, kalian berdua. Dimas. Oke nih, langsung aja. Aku bakal bacain pertanyaan buat kalian berdua, tapi nanti jawabnya ganti-gantian ya. Nanti siapa dulu, nanti aku akan sebut namanya, baru kalian jawab pertanyaan dari aku. Oke, yang pertama, bagaimana pengalaman pertama kali kalian saat memulai usaha? Aku mau minta pendapatnya dari Kak Reva. Silakan Kak Reva. Oke, jadi kalau pengalaman pertama kali ya, dari apa nih? Berarti dari awal-awal merintis berarti ya? Awal-awal ya semua, ya sampai sekarang pun naik turun tuh pasti ada lah ya. Cuman di awal-awal tuh alhamdulillahnya itu tuh banyak banget support dari orang-orang terdekat yang bikin aku tuh tambah semangat gitu loh, kayak yakin untuk nerusin usaha kayak, oh iya nih kayaknya emang passion aku di sini deh, kayak gitu. Dan mereka tuh support-nya tuh nggak cuman yang kayak sekedar nyemangatin, tapi yang emang juga ikut beli, ikut excited kalau misalnya aku kayak launching produk kayak gitu. Jadi alhamdulillahnya tuh di situ gitu menurut aku. Jadi di awal-awal sih ya so far ya so good sih, kayak kendalanya di awal ya pasti ada, cuman kayak nggak terlalu yang ini banget lah kayak gitu.
Oke, ya apa sih di awal-awal setiap kita melakukan pertama itu awal pasti aja ada kendala dalam melakukan sesuatu gitu yang pastinya, dan yang poin terpentingnya itu kita gimana cara menghadapi suatu masalah itu. Oke, selanjutnya nih aku mau minta pendapat dari Adrian Zulkarnain. Silakan Adrian. Terima kasih Dimas. Kalau aku awal-awal buka usaha ini itu masih malu dan masih ragu-ragu banget. Aduh, buka apa enggak ya, buka apa enggak ya. Terus aku ingat om aku udah sempat buka beberapa tempat untuk jualan gitu. Lalu aku coba berdiskusi nih sama oma, kira-kira ini buka usaha atau enggak ya. Aku takut gagal deh, nanti kalau misalkan gini-gini gimana ya. Terus om aku coba untuk menasehati kalau belum dicoba kita nggak bakal tahu hasilnya. Dan karena itu aku coba untuk buka usaha sih, pelan-pelan juga, itu juga masih dibantu sama oma sama orang tua, begitu Dimas. Oke, terima kasih Adrian. Berarti yang membuat Adrian pertama kali untuk melakukan usaha tuh omanya ya. Oke nih, ini bakal ada hubungannya dengan pertanyaan yang selanjutnya nih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kira-kira apa sih yang memotivasi diri kalian berdua itu supaya mau untuk berwirausaha di usia yang bisa dibilang cukup muda gitu. Kira-kira kalian dapat motivasi dari siapa? Aku mau dengar nih pendapatnya dari Adrian dulu deh. Gantian ya. Terima kasih Dimas. Kalau saya sendiri, saya mendapatkan motivasi yang pertama dari oma saya, karena emang oma saya itu mau banget kalau anaknya itu salah satu seenggaknya ada yang berwirausaha. Jadi saya juga mencoba untuk berwirausaha. Terus juga karena orang tua dan teman-teman juga mendukung saya untuk berwirausaha, jadi saya mencoba untuk membuka wirausaha. Oke, makasih Adrian. Berarti omanya nih yang paling berpengaruh ya dalam Adrian untuk bisa berwirausaha. Oke, selanjutnya aku bakal dengar dari Kak Reva. Silakan Kak Reva. Oke, jadi kalau aku, role model aku itu kakak aku. Jadi dia emang udah punya usaha dari 2018 gitu kan. Terus sebenarnya awal termotivasi itu yang bikin pengen tuh kayak kok kayaknya seru ya punya usaha sendiri tuh kayak bisa ngasilin uang sendiri, kayak beli apa-apa tuh ya pakai uang sendiri tanpa harus ribet minta-minta ke orang tua gitu kan. Ya intinya lebih ke awalnya cuma iseng-iseng kayak ya intinya seru aja gitu ngelihat bisa beli apa-apa sendiri, terus juga kayak bisa bahagiain orang sekitar kayak gitu-gitu kan. Ya ya sesimpel-simpel itu sih sebenarnya. Terus sampai akhirnya kepikiran nih aku kayak karena terus maksudnya deket juga sama kakak jadi banyak sharing-sharingnya, terus kayak akhirnya tuh kepikiran dan nemulah aku kayak kayaknya seru deh kalau misalnya aku suka gitu loh, aku mendalami jadinya ketika aku promosi atau kayak aku jualan pun ya emang sepenuh hati karena aku suka gitu kan. Ya udah sampai akhirnya nemulah apa yang mau dijual, terus juga ya maksudnya support banget lah apa ya, kakak aku tuh bener-bener support banget orangnya kalau misalnya aku udah mulai males kayak ngonten atau kayak mulai males jualan, promosi dan segala macam, pasti dia akan selalu kayak, "Ayo pasti bisa," kayak gitu dan kayak, "Semangat, ingat dong," gini-gini misalnya kayak gitu. Apa ya, iya jadi intinya ngaruh banget sih semangat dari kakak aku karena yang bikin bangkit lagi, yang bikin kayak, "Oh iya ya harus, semangat nih bikin kontennya biar kayak tetap, all shop aku tuh rame," dan segala macamnya kayak gitu. Oke, wah keren banget nih ya, dari motivasi-motivasi kecil ternyata bisa mewujudkan hal-hal yang besar nih teman-teman. Berarti motivasi itu adalah kunci untuk kita melangkah lebih maju lagi nih. Dari cerita dari Kak Adrian dan Kak Reva, itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa
kadang hal-hal yang kecil, hal-hal dukungan yang kecil itu bisa membuat diri kita tuh membangun sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi intinya itu ya. Oke nih, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini tentang mungkin boleh ya dibocorin gitu taktik-taktik untuk kalian dalam berjualan gitu nih ke teman-teman yang lain. Mungkin nanti yang nonton podcast ini bakal ada yang terinspirasi gitu kayak iya mau ikutan jualan juga gitu, ngikutin jejaknya Adrian dan Kareva gitu. Oke, pertanyaannya yaitu kayak gimana cara kalian untuk mempromosikan barang yang kalian jual supaya laku gitu di pasar dan di pasaran gitu. Yang pastinya kan kalian pasti punya taktik yang berbeda-beda gitu kan setiap orang. Nah, aku pengen kalian ceritain gimana sih cara kalian tuh untuk mempromosikan barang kalian ke masyarakat gitu atau ke pelanggan. Oke, yang pertama aku mau minta pendapatnya dari Kak Reva. Silakan Kak. Oke, jadi kalau aku itu awal-awal merintis banget tuh kayak modal kan masih tiris banget nih. Jadi kayak ya udah promosi, review dan segala macamnya tuh kayak modal dari diri sendiri aja. Jadi kayak pedein diri sendiri dulu aja untuk kayak sekedar nge-review yang kayak oh ini tuh bahannya ini loh guys, terus kayak cocok dipakai untuk daily dan segala macamnya. Itu awal-awalnya kayak gitu. Terus lama-kelamaan alhamdulillah udah ada rezekinya tuh mulai endorse, terus juga apa namanya mungkin dari teman ke teman kayak omongan kayak misalnya si Reva jual ini loh, kayak ini beli di Reva aja dan segala macamnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau sekarang aku lebih ke rutin bikin video aja gitu kayak konten-konten TikTok atau buat di Reels kayak gitu. Nah, kalau misalnya di endorse biasanya aku lebih fokusin itu untuk kayak brand awareness. Jadi kayak bikin orang-orang tahu aja dulu tentang brand aku. Jadi kalau misalnya aku endorse tuh biasanya nggak yang terlalu ngarep udah bakalan banyak order dan segala macamnya, jadi lebih ke brand awareness dulu aja gitu. Nanti kan kalau misalnya orang udah tahu, udah mulai kayak oh ini produknya ini bagus loh, kayak dipakainya dan segala macam kan bakal kayak terinfluence sendiri untuk follow, terus kayak lama kelamaan juga pasti akan beli kayak gitu kalau aku. Oke, terima kasih Kak Reva. Informasinya penting banget ya teman-teman dari Kak Reva. Berarti dari mulai ngendorse-nya sendiri, terus juga bikin video sendiri, ya cara promosinya mandiri gitu kalau Kak Reva gitu. Ini bisa dicontoh nih teman-teman. Pastinya kalau misalnya ada kemauan dari dalam diri kita itu nggak ada yang tidak mungkin. Oke, selanjutnya aku mau dengar pendapat dari Adrian Zulkarnain. Silakan Adrian. Oke, kalau aku sendiri awal-awal aku minta tolong sama mama atau omah kalau misalkan lagi ngaji atau arisan, minta tolong ajak, tolong kasih tahu ke teman-temannya untuk kalau ini anak saya buka warung nih, tolong jajan dong ke tempat anak saya. Dan juga tante saya buka les di sekitaran warung tempat saya ini. Lalu saya minta tolong untuk anak lesnya untuk belanja juga ke warung saya. Terus karena saya sempat melihat apa selebgram yang kalau endorse di medsos itu banyak yang melihat. Terus saya mencoba juga untuk endorse di medsos. Saya coba foto-foto produk-produknya, terus saya tawarkan di medsos. Saya juga minta tolong ke beberapa teman saya untuk memasarkannya juga. Oke, terima kasih Adrian. Wah, keren banget ya nih. Berarti kalau Adrian ini lebih ke public relation ya. Berarti dia dari mulut ke mulut gitu. Tadi juga karena kan warung ya berbeda dengan produknya Kak Reva, itu kan dia berupa produk jadi bisa di endorse, bisa di sosial media. Tapi kan kalau warung harus dari mulut ke mulut ya. Terus juga tadi katanya tantenya tuh buka lesan, terus juga jadinya yang anak-anak di lesan itu jadi beli jajannya ke warungnya Adrian gitu. Jadi ini penting banget sih teman-teman untuk promosi mulut ke mulut gitu ya. Itu emang the best choice untuk mempromosikan dagangan kita ya. Soalnya kalau misalnya kita menggunakan promosi secara mulut ke mulut itu lebih gampang untuk terinfluence gitu
apa pembelinya. Oke, selanjutnya aku bakal tanya kalian tentang modal kalian selama berwirausaha ini tuh modal kalian kira-kira berapa, tapi nggak harus disebutin harganya juga nggak apa-apa dan kisaran aja. Terus kira-kira pernah nggak sih kalian mengalami sebuah kerugian gitu di dalam bisnis kalian? Oke, bisa diceritain. Aku mau mulai dari Adrian Zulkarnain. Kalau aku awal-awal kan belum tahu nih berapa modalnya. Terus aku coba datang ke agen-agen yang biasa menjual wafer-wafer atau biskuit-biskuit. Terus aku coba tanya-tanya. Itu kalau nggak salah awal-awal modalnya kisaran 400.000 sampai 500.000. Nah, terus karena lumayan besar juga modalnya, jadi itu aku harus nabung dulu. Tapi ada juga beberapa dibantu modalnya dari orang tua. Kalau misalkan rugi, itu pernah banget pas awal-awal pandemi. Kan semua orang kan harus di rumah ya, nggak boleh keluar kecuali kalau penting banget. Nah itu benar-benar rugi banget, bahkan sampai per hari itu cuma bisa dapat 20.000 doang. Dan itu sempat pusing juga sih ini mau gimana. Apalagi kan juga makanan ada expirednya, terus juga jadi bingung harus gimana. Tapi alhamdulillah makin kesini makin mulai berjalan lancar lagi sih. Oke, terima kasih Adrian. Wah, berarti tetap aja ya, dalam kita berbisnis atau berusaha itu pasti ada untung dan rugi. Dan ya kerugiannya bisa karena keadaan. Kayak tadi kan kalau Adrian ruginya pas lagi saat pandemi. Emang sih bukan cuma dalam sektor makanan aja. Kerugian saat pandemi ini juga mencapai ke sektor-sektor yang lain. Jadi benar-benar pandemi ini sangat berpengaruh banget nih buat wirausaha ya gitu. Oke, selanjutnya nih aku mau dengar jawaban dari Kak Reva. Oke, silakan Kak Reva. Oke, jadi kalau aku sendiri itu modal awal menurut aku sih yang mendasar basic banget itu sebenarnya niat dan tekad dari diri sendiri sih, karena awalnya aku itu sampai bisa buka all shop kayak sekarang tuh awalnya cuman modal dropship doang. Jadi kayak karena aku waktu itu minim banget modal, kayak cuman ya udahlah iseng-iseng ngeberani diri buat coba buka usaha kayak gitu. Jadi aku tuh awalnya cuman ini apa namanya nawarin dulu gitu loh, kayak mau nggak kira-kira gini-gini segala macamnya ke teman aku, ke saudara dan segala macam. Jadi ketika ada orderan tuh baru aku order ke suppliernya gitu loh. Jadi dulu aku tuh belum berani stok gitu karena ya masih awal-awal, masih banyak lah ketakutan kayak nanti gimana ya kalau misalnya nggak laku, terus kalau misalnya lama gimana. Cuman alhamdulillahnya kan karena produk aku bukan produk yang bisa expired, jadi kayak bisa bertahan lah, maksudnya kayak even nggak laku dalam waktu yang cepat gitu loh. Cuman akhirnya karena aku ngelihat peluang nih kayaknya lumayan banyak nih yang minat sama produk aku kayak gitu. Jadi aku akhirnya mulai ngestok tuh, tapi ngestok juga nggak yang langsung brek gitu, terus banyak tuh nggak. Jadi awal-awal mulai ngestok tuh ya under 1 juta lah, masih di kisaran berapa ya, 500 sampai 700 ribuan itu juga udah dapat banyak, maksudnya nggak yang stok yang diem doang gitu loh, pasti kayak perputarannya juga awalnya tuh kayak lumayan cepet gitu. Terus kalau misalnya dibilang rugi, namanya usaha itu bagian ya sih, bagian dari suatu usaha pasti ada kegagalan lah ya, maksudnya rugi-rugi itu adalah hal yang biasa. Jadi itu pasti pernah banget. Cuman alhamdulillah sih ke cover akhirnya, maksudnya nggak yang benar-benar terus jatuh banget tuh enggak. Biasanya aku nyari cara gimana caranya kayak bangkit lagi all shop-nya, nggak stuck di situ-situ aja. Jadi kadang kalau misalnya lagi hype apa gitu, nanti aku jualnya apa kayak gitu. Cuman produk yang mantap tuh kan aku jualnya kayak tas gitu kan. Jadi so far ya
bagus-bagus aja sih. Maksudnya selama ini ya alhamdulillah lebih banyak untungnya gitu loh dibanding ruginya kayak gitu. Oke, terima kasih nih Kak Reva. Wah, ini dari Kak Reva ilmunya sangat bermanfaat ya nih. Yang bisa kita simpulin nih dari omongan Kak Reva tadi, itu yang pertama kita harus melakukan yang namanya survei pasar gitu. Kita cari dulu nih kira-kira target kita nih mau nggak ya dengan barang yang kita jual gitu. Kita target dulu, ketika ada permintaan yang nyata, baru kita bisa memulai usaha gitu teman-teman dari Kak Reva. Dan bener banget nih, untung rugi itu merupakan bagian dari usaha gitu. Pasti kalau misalnya kita melakukan usaha, pasti ada aja ruginya dan pasti ada aja untungnya gitu. Tergantung gimana kita untuk menyikapi hal itu gitu. Oke nih ya. Selanjutnya itu saya bakal nanya tentang about time ya, waktu gitu. Jadi kan kalian ini masih sekolah nih ya, Adrian kelas 11 dan Kareva juga kelas 12, apalagi Kareva kegiatannya lagi sedang padat-padatnya banget kelas 12. Apakah kegiatan wirausaha yang kalian lakukan gitu mengganggu waktu belajar kalian gitu? Dan kalau misalnya tidak, bagaimana cara kalian tuh untuk menanggulanginya gitu? Oke, aku mau dengar dari Kareva. Silakan Kareva. Oke, jadi pertanyaannya kayak gitu ya. Kalau bisa jawab jujur nih, sebenarnya emang rada nggak balance gitu loh antara sekolah sama usahanya. Sometimes tuh kalau misalnya lagi semangat-semangatnya buat usaha nih, kayak lagi semangat ngonten, lagi semangat yang ngurusin jualan deh gitu. Kadang tuh suka sekolahnya yang kayak rada apa namanya, males atau kayak udah capek duluan dan segala macamnya. Cuman emang aduh saran aku ya, maksudnya ini jangan diikutin ya, maksudnya harusnya lebih bisa balance lah gitu, antara sekolahnya dan juga usahanya gitu. Jadi harus bisa tahu mana yang harus diprioritasin lebih dahulu. Tapi kalau aku, kalau tugas tetap jalan, cuman emang sayangnya kayak jadi, lebih jarang belajar aja kayak gitu, karena orientasinya udah sehari-harinya kayak nggak ketemu temen, jadi kayak ya udah usaha aja gitu, ngerti nggak sih? Terus juga, apa namanya, ya, selama ini sih, ya kalau aku, iya sih rada rada keganggu, cuman makin sekarang kayak udah sekolah mulai offline kayak gini nih, ya alhamdulillah sih maksudnya sekolahnya juga udah rada maksudnya udah normal, jadi nggak yang keganggu lagi belajarnya. Paling nanti juga jadinya, apa sih, balik sekolah kan udah capek ya kan, yang biasa kita sehari-hari di rumah tuh kayak nggak beraktivitas, yang nggak ngapa-ngapain lah, paling kan belajar juga cuman sampai jam berapa deh, itu juga cuman di rumah. Jadi waktunya tuh lebih fleksibel kan, nggak capek. Nah sekarang tuh yang kayak udah lebih banyak kegiatan walaupun sekolah tuh belum full ya, maksudnya belum balik yang sampai sore, tapi kayak udah capek, jadi nyampe rumah tuh kadang udah kehabisan ide buat bikin konten, kayak, "Aduh capek banget ini," segala macemnya. Cuman, ya ya karena aktivitas udah mulai berjalan normal lagi juga, jadi aku udah mulai perlahan lah, maksudnya ngatur schedule kayak gimana biar dua-duanya tetap balance gitu loh untuk sekarang, kayak gitu. Apalagi udah kelas 12 juga harus benar-benar siap lah, maksudnya ngadepin banyak ujian juga, apa sih, nyiapin maksudnya kayak harus sehat juga dan segala macam. Jadi nggak mau terlalu dibebanin banget, nggak mau terlalu banyak pikiran banget, jadi kayak ya udah let it flow aja kayak gitu kalau aku. Oke, terima kasih Kak Reva. Ya, jadi belum tentu ya bisa seimbang gitu. Jadi teman-teman, jadi pasti ada aja yang harus lebih dulu, ada yang ya sebenarnya kita harus membuat prioritas gitu ya. Siapa yang harus diprioritaskan dulu, apakah usahanya dulu atau sekolahnya dulu gitu. Cuma balik lagi ke diri masing-masing. Seperti yang tadi Kak Reva bilang, kita seharusnya bisa menyeimbangkan gitu teman-teman. Jadi nggak boleh kita fokus ke usaha terus sampai sekolah kita tertinggal gitu, karena pendidikan juga penting nih untuk karir kita gitu, karena dengan pendidikan kita bisa mengasah skill-skill kita yang lain gitu teman-teman. Oke, selanjutnya aku pengen dengar nih pendapat dari Adrian Zulkarnain. Silakan Adrian. Kalau aku dibilang ganggu sih iya, karena apa yang namanya belanja warung itu kan nggak nentu juga, terus juga
kadang-kadang kalau lagi rame-ramenya tuh, oh itu bisa aku nggak sempat belajar, aku nggak sempat ngerjain tugas. Kalau boleh cerita, itu pernah kejadian, ada satu tugas, yang tugasnya itu lumayan banyak banget, tapi karena aku udah capek, buat ngejaga warung dan hari itu lagi rame-ramenya, jadi aku kelupaan, aku ketiduran ngerjain tugas, jadinya missing deh tugasnya. Tapi kalau untuk sekarang sih, ada mama yang bantu jaga warung. Jadi kalau misalkan aku ada tugas, mama bantu jaga warung. Tapi kalau misalkan aku lagi free, aku yang jaga sambil ya belajar-belajar juga sih dikit-dikit. Oke, thank you Adrian atas jawabannya. Berarti kalau Adrian di sini tuh dia tadi sesuai dengan ceritanya gitu ya. Berarti dia terkadang itu usahanya mengganggu kegiatan belajar gitu. Tapi sekarang udah ada penanggulangannya ya gitu. Sekarang udah digantiin sama mamanya gitu. Jadi Adrian bisa fokus belajar lagi gitu seperti biasa. Oke. Aku mau minta pendapat nih ya untuk pertanyaan kali ini. Menurut kalian berdua, mental seorang wirausahaan itu tuh kayak gimana sih? Maksudnya cara untuk menjadi wirausahaan yang baik itu kayak gimana menurut kalian? Silakan, aku pertama mau dengar dari Adrian. Kalau misalkan dibilang cara untuk menjadi wirausahawan yang terbaik ya, ya mungkin yang pertama itu jangan pernah takut untuk gagal, jangan pernah takut untuk nanti kalau misalkan nggak laku gimana nih, aduh gimana nih, bla bla bla. Itu urusan belakangan aja. Yang penting kita itu harus lakuin dulu. Kita itu harus mencobanya dulu. Ya kalau misalkan mau dipikir di awal-awal untuk cara menanggulangi kalau misalkan lagi turun usahanya, ya itu boleh aja kok dipikirin dari awal-awal. Tapi yang pasti satu harus berani untuk mencoba. Dan yang kedua, kalau misalkan melakukan wirausaha itu jangan pernah untuk malu-malu, jangan pernah untuk ragu-ragu. Kita itu harus berani, harus pede. Kalau misalkan harus mempromosikannya di medsos, misalkan ditaruh di status-status, jangan malu, jangan gengsi. Karena kalau misalkan untung, itu kan kita sendiri yang ngerasain. Kita sendiri yang merasakan hasil dari apa yang udah kita perbuat, apa yang udah kita usahakan dengan jeripayah kita sendiri. Jadi itu sih tips dari aku kalau misalkan mau jadi wirausaha. Oke, wah keren banget nih tipsnya dari Adrian ya. Yang penting tuh intinya kita jangan pernah takut buat melakukan sesuatu. Karena kalau kita takut, dari sendirinya aja takut, jadi ya kapan mau geraknya gitu. Jadi manusia jangan mager ya teman-teman. Mager boleh, tapi harus tahu kondisi gitu ya. Dan juga tadi jangan takut gagal, jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu tuh kesuksesan yang tertunda gitu. Jadi oke guys, keren banget nih ya saran dari Adrian Zulkarnain nih. Benar banget, mental seorang wirausahaan itu yang pertama harus jangan takut gagal. Gak boleh takut gagal. Karena kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau kita gagal tuh kita harus coba lagi, dan coba lagi sampai kita berhasil gitu. Sampai ke tujuan itu. Oke, langsung aja nih kita ke Kareva nih. Gimana nih Kareva menurut Kareva? Silakan Kak Reva. Oke, jadi aku 100% setuju banget sama yang Adrian bilang kalau mental seorang wirausaha tuh harus jangan pernah takut buat nyoba. Karena kalau misalnya kita kebanyakan mikir, kebanyakan overthinking kayak, duh gimana ya gue mulainya, nanti kalau misalnya nggak ada yang mau gimana, kalau nggak ada yang minat, nggak laku dan segala macam gimana, itu tuh aduh, kalau misalnya kebanyakan mikir kayak gitu, mau kapan mulainya, kapan geraknya, kayak gitu loh. Jadi ya udah maksudnya maksudnya wirausaha juga yang menurut aku benar-benar emang harus menanamkan mindset dalam dirinya kalau misalnya apa yang dijual tuh bakal laku gitu loh, karena kan kayak misalnya apa yang kita yakini tuh bakal terjadi gitu, itu hal yang aku tanamin sampai sekarang. Jadi kayak ya udah nyoba apa tuh nyoba dulu aja, benar katanya ente kayak
kalau misalnya kita nggak nyoba, kan kita nggak tahu hasilnya kayak gimana, nyoba aja belum gitu kan. Terus yang kedua juga, kalau misalnya kan tadi ada yang bilang kalau misalnya kita jangan gengsi. Nah itu juga aku setuju banget tuh. Kayak misalnya gengsi misalnya, aduh nanti kalau misalnya gue jualan, terus gue instastory-nya isinya jualan mulu, nanti orang mikirnya gimana ya, kayak masa isinya jualan mulu kayak sales kayak gitu-gitu kan. Maksudnya buanglah pikiran-pikiran kayak gitu, karena benar juga hasilnya kita yang ngerasain, orang mah nggak tahu apa ya, nggak tahu pahit-pahitnya, dia taunya manisnya doang kan, taunya kayak enaknya doang. Kalau misalnya kita udah ada hasilnya kayak gitu, mereka nggak tahu. Kadang mungkin ya pastilah ada perasaan-perasaan kayak kok gue jualan dulu ya di story kayak gitu-gitu, cuman kadang ya buang aja pikiran-pikiran kayak gitu, karena toh yang nikmatin hasilnya itu kan diri kita sendiri juga gitu. Terus juga benar juga tuh kalau misalnya jangan pernah takut gagal, karena menurut aku juga gagal kan adalah sebuah proses kehidupan ya. Nantinya kalau misalnya kita udah jadi orang yang sukses kan, itu bakalan jadi cerita yang seru gitu loh, buat nantinya kita bisa ceritain ke orang lain, ke teman-teman, karena kita nantinya mungkin kayak misalnya amin-aminnya bisa sukses, terus kayak dulu tuh ya maksudnya sebelum bisa jadi kayak gini tuh ada cerita-cerita yang mungkin sekarang kita rasain tuh nyebelin, tapi di kemudian hari itu kayak, ih keren ya, ternyata gue bisa ngelewatin hal-hal kayak gini loh di sebelumnya gitu. Kayak kalau dulu aku tuh, ya kalau misalnya curhat aja ya sedikit, dulu tuh aku sebelum ganti HP itu sampai kalau misalnya nge-review produk itu yang sampai kayak HP-nya udah lemot, udah nge-lag banget, yang kayak udah ngomong panjang lebar nge-review segala macam, terus tiba-tiba nggak ke-upload lah, atau kayak nggak bisa di-save dan segala macamnya kayak gitu. Jadi ya udah, maksudnya naik turunnya, nyebelinnya itu tuh nikmatin aja lah, suatu saat kalau misalnya amin-aminnya sukses bakal jadi cerita yang seru, dan kayak ih gue keren juga ya dulu bisa kayak gitu, itu bisa ngelewatin hal-hal kayak gitu sih menurut aku. Oke, wah keren banget nih juga nih ya dari Kak Reva gitu. Jadi juga kita jangan pernah malu untuk usaha gitu kan. Ya pasti ada aja ya orang yang julid gitu kalau misalnya kita lagi usaha kayak story-nya kok ini mulu ya. Kok story-nya ini mulu gitu ya. Lebih baik tuh kata Kak Reva, kita jangan dengerin omongan orang lain, tapi percaya sama diri kita sendiri, karena diri kita sendiri yang ngerasain hasil dari yang udah kita perjuangin gitu. Orang lain mah nggak tahu. Orang lain kan taunya ya gitu, bisanya bencibir doang. Belum tentu mereka bisa kayak kita gitu, teman-teman. Jadi intinya kalian harus memulai untuk usaha nih. Kita mumpung masih muda, mumpung masih punya kesempatan. Jadi kita harus nih punya jiwa-jiwa wirausaha di dalam diri kita gitu. Apalagi mental wirausaha itu mental yang nggak boleh goyah, nggak boleh harus tahan banting gitu. Jadi ya pokoknya kita harus jadikan diri kita tuh berkualitas gitu. Biarin aja orang lain mau ngomong seperti apa, yang penting diri kita tuh bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain gitu. Oke, jadi aku mau ini sih ke Kak Reva. Jadi kayak Kak Reva nih bisa nggak ya contohin nih ke kita semua gimana sih kalau misal Kak Reva lagi review suatu barang gitu, kayak misal lagi review dagangannya gitu. Karena siapa tahu nih nanti kan yang nonton ini bisa ngelihat, oh jadi kayak cara nge-review barang tuh kayak gitu ya. Oh, jadi cara ngejual barang tuh kayak gini gitu. Mungkin bisa menginspirasi nih. Jadi Kak Reva, aku minta tolong ya untuk gimana sih cara kita promosi gitu di sosial media. Terutama kan sekarang sosial media lagi benar-benar berpengaruh banget ya, di all shop gitu pasti sangat banyak gitu pembelinya. Oke, silakan Kak Reva. Boleh contohin ya buat kita semua. Aduh, aku bingung sih sebenarnya contohnya gimana. Cuman biasanya tuh kayak, gimana ya? Biasanya nggak muka aku ya. Misalnya kayak kamera belakang, terus kayak ada tasnya, terus mesti kayak, hai teman-teman, hari ini aku mau review tas ini loh. Kayak, ini tuh bahan ini, kayak misalnya apa ya, contohnya misalnya kayak ini tuh bahan kanvas loh, ini tuh benar-benar tebal, terus kualitasnya juga bagus, terus harganya juga murah loh, kayak bisa affordable, bisa dipakai
untuk daily atau misalnya kalian bisa pakai juga buat acara-acara kemana, misalnya kondangan atau kayak nongkrong sama teman-teman, ini juga tetap bikin keren, bikin OTD kalian tambah keren, ditambah juga nggak perlu ngeluarin uang yang banyak, pokoknya langsung klik link di tautan aja gitu kalau apa. Oke, terima kasih ya Kak Reva udah contohin buat kita semua nih cara untuk endorse di apa namanya di sosial media gitu ya kan. Pastinya itu juga kita harus tahu produk kita tuh keunggulan dari produk kita apa, terus kita kasih tahu ke konsumen gitu. Oh, jadi produk kita tuh gini gitu kan tadi kata Kak Reva gitu. Jadi intinya tuh yang pertama kita harus tahu dulu gimana kualitas produk kita. Setelah itu kita pikirin cara paling menarik untuk menarik pelanggan gitu. Jadi kayak gitu guys, contohnya kalau mau promosiin ke sosial media gitu. Terima kasih ya Kak Reva udah contohin tadi caranya. Oke, untuk kali ini aku udah selesai gitu ya. Aku udah selesai semua pertanyaannya. Terima kasih banget buat Adrian dan Kak Reva gitu ya udah meluangkan waktunya gitu untuk ngobrol-ngobrol lah setidaknya gitu, sharing-sharing informasi sama aku sama yang nonton ini juga gitu supaya ya kita bisa dapat ilmu dari orang yang udah berwirausaha gitu. Oke, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah nonton dan terima kasih juga buat para narasumber yang udah menyempatkan waktunya untuk ikut di podcast kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.